Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Sudah pada sarapan belum? Oke, sudah semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Pak Guru absen dulu ya. Ya, alhamdulillah masuk semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kurban. Ada yang tahu apa itu ibadah kurban? Nah, ya betul, ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang mana dianjurkan kepada umat Islam yang mampu melaksanakannya, dan dilaksanakannya itu pada hari di mana orang-orang melakukan haji, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sebelum memasuki materi, Pak Guru jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tujuannya itu siswa dapat memahami makna dan sejarah ibadah kurban, kemudian memahami syarat ibadah kurban, dan memahami tata cara pemotongan hewan kurban. Kemudian nanti setelah kita mempelajari mengenai ibadah kurban, kita akan melaksanakan sebuah proyek untuk menggali informasi seputar kurban dan melakukan pengamatan pada saat penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk teknis penilaiannya, nanti setiap kelompok menyetorkan hasil wawancara dan observasinya dalam bentuk laporan ya. Jadi nanti setiap kelompok itu diwajibkan untuk membuat laporan dari hasil observasi dan wawancara. Nah, baik anak-anakku yang saya sayang dan saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama tadi, kurban dalam istilah ilmu fikih mempunyai makna suatu perbuatan yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengorbanan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan setahun sekali pada hari Idul Adha atau Yaumul Nahar dan juga hari Tasyrik. Ibadah pemotongan kurban ini biasa disebut udhiyah, dan istilah ini yang berlaku di Arab. Kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk taqarrub kepadanya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang mana artinya sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Di ayat tersebut Allah memerintahkan secara langsung untuk menunaikan ibadah kurban, sedangkan hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi ibadah kurban itu tidak memaksakan semua orang, semua umat Islam untuk melaksanakannya, tetapi hanya kepada orang-orang yang mampu. Nah, sejarah ibadah kurban pada awalnya yaitu pada saat Nabi Ibrahim berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah tersebut turun lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada saat yang ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh kepala anaknya sendiri dan siap menyembelihnya. Niat yang begitu kuat untuk menjalankan perintah Tuhan tidak hanya dalam hati Nabi Ibrahim, tapi juga dalam hati Nabi Ismail alaihissalam. Nah, namun sesaat sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, posisi sang anak digantikan oleh seekor sembelihan yang besar. Menurut banyak riwayat hadis, dikatakan bahwa hewan tersebut adalah kambing kibas. Kemudian syarat ibadah kurban adalah yang pertama muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah mampu, yaitu orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, yang mampu membeli ibadah kurban.
Kemudian yang terakhir ada baligh, yaitu orang-orang yang sudah mencukupi umur yang sudah ditentukan dalam Islam. Nah, contoh-contoh hewan kurban di sini adalah ada unta, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, dan ada domba. Selain itu tidak boleh ya. Kemudian anak-anakku yang saya sayangi, setelah kita membahas materi mengenai kurban tadi, kita akan melaksanakan sebuah proyek, yakni wawancara dan observasi. Nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana kelompok pertama ditugaskan wawancara kepada ulama sekitar mengenai ibadah kurban, baik pengertian, tujuan, makna, dan lain-lain. Sedangkan nanti kelompok 2 ditugaskan untuk observasi, untuk mengamati langsung proses penyembelihan hewan kurban dan untuk mengetahui tata cara dan urutan penyembelihannya. Untuk teknis tugas proyeknya, nanti pada tanggal 16 Juni 2024 kelompok 1 melaksanakan wawancara kepada ulama setempat, yakni wawancara mengenai pengertian hewan kurban, sejarahnya, dan lain-lain. Kemudian tanggal 17 Juni 2024 kelompok 2-nya melaksanakan observasi dan pengamatan penyembelihan hewan kurban. Nah, tanggal 18-nya kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan diskusi masing-masing secara bersama mengenai kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian tanggal 19 sampai tanggal 23 masing-masing kelompok menyusun laporan wawancara dan observasi. Nah, tanggal 24 masing-masing kelompok mempresentasikan laporan hasil observasi dan wawancaranya. Kemudian tanggal 25 sampai 27 masing-masing kelompok melengkapi laporan jika ada yang kurang. Kemudian tanggal 28 Juni 2024 masing-masing kelompok mengumpulkan laporan hasil wawancara dan observasinya. Baik, anak-anak yang saya sayangi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ibadah kurban merupakan ibadah yang dianjurkan kepada umat Islam bagi yang mampu, dan untuk tugas kelompoknya untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Baik, pembelajaran kita akhiri. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, pembelajaran saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.